Silahkan simak, kita ambil ibroh dan semoga bermanfaat untuk guys semua. Kemudian makharijul huruf, bahkan sampai ukurannya, ukuran 2 harakat, ukuran 3 harakat, ukuran 5 harakat, 6 gitu kan. Ya, orang-orang yang belajar huruf sampai dihitung gitu kan, ketukannya gitu kan, panjang pendeknya berapa gitu ya, disempurnakan. Itu yang dinamakan talaqi Quran. Itu ucapan wajib dan wajib kita meyakini seperti itu. Kemudian di situ dikatakan ghairu makhluk, bahwa Quran itu bukan makhluk. Orang yang mengatakan Quran makhluk itu hukumnya kafir, walaupun tidak dikafirkan sembarangan. Karena para ulama itu telah menyebutkan man qala bi anna al-Qur'an makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia telah kafir, yaitu kufrun akbar, kufur besar, mukhrij an millati dinil Islam. Dan ini tertera dari ucapan-ucapan para ulama dulu, sampai dikatakan ijma. Kita bacakan sejumlah ucapan para ulama tentang ini. Pertama adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, "Man za'ama anna qawla Allah azza wa jalla ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim makhlukun fa huwa kafirun zindikun halalun dan." Barang siapa yang menyangka bahwa ucapan Allah itu dalam surah An-Naml ayat 9, ya Musa innahu anallahu azizul hakim. Wahai Musa, kan ini seruan Allah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah yang maha gagah, maha bijaksana. Jadi siapa yang menyebutkan ini kalam ini adalah makhluk, maka dia kafir, zindik, halal darah. Itu ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Imam Idris, Abdullah ibn Idris Al-Khawlani, bukan Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris adalah Imam Syafi'i, ini adalah Abdullah ibn Idris. Beliau berkata, wa qansuila ya Aba Muhammad inna kibalana nasan yaquluna al-Qur'an makhluk. Wa qala minal yahud qala la. Qala fa minan nasara qala la. Qala fa minal majus qala la. Wa qala fa biman qala minal muwahhidin. Qala kadzabu laisa haula'i muwahhidin haula'i zanadiq. Wa qara'a Abdullah bin Idris bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu makhluk wa rahman rahim makhluk haula'i zanadiq. Nah, ini lihat bahwa Abdullah bin Idris pernah ditanya. Ada orang bilang, ada sekelompok orang bilang bahwa Quran makhluk. Lalu dia berkata, apakah dia Yahudi? Bukan. Jadi udah dihitung takut karena orang yang ngomong ini di Yahudi. Bukan. Apakah dia Nasara? Bukan. Apakah dia Majusi? Bukan. Kata beliau, kalau begitu siapa? Maka orang yang bilang itu enggak, dia katanya ahli tauhid. Maka beliau berkata,
dusta dia. Dia bukan ahli tauhid, tapi dia adalah orang yang zin. Dia adalah orang yang zin. Lalu Abdullah bin Idris membacakan ayat yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau bertanya, apakah Allah makhluk? Apakah Ar-Rahman Ar-Rahim makhluk? Maka barang siapa yang mengatakan itu adalah kafir dan zin. Nah, kemudian setelahnya Imam Waqi. Imam Waqi itu gurunya Imam Malik. Jadi Imam Waqi gurunya Imam Malik. Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik, sahabat itu. Ini Waqi. Gurunya Imam Malik, itu Malik bin Anas, Imam min A'immatul Ibadah. Beliau mengatakan man za'ama anna al-Qur'ana makhluk faqad za'ama annahu muhdath. Wa man za'ama annahu muhdath faqad kafar. Siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, maka dia telah menyangka bahwasanya dia adalah baru. Artinya begini, kalau zat Allah itu adalah qadim, maka berarti sifatnya mesti apa? Qadim. Karena sifat menunjukkan kepada yang disifati, yaitu Allah. Jadi kalau zatnya adalah qadim, maka mesti sifatnya qadim. Kalau sekarang mengatakan Quran adalah makhluk, berarti sesuatu yang baru. Maka apabila ada orang yang mengatakan pada sifat Allah ada yang baru, maka dia telah kafir. Kemudian setelahnya adalah Imam Sufyan bin Uyainah. Apa kata beliau? Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, Al-Quran kalamullah. Man qala makhluk faqad fahuwa kafir. Wa man syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Sampai seperti itu. Jadi barang siapa yang menyangka Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang ragu akan kekafirannya orang yang mengatakan Quran adalah makhluk, maka dia juga kafir. Jadi ini contoh-contoh saja kalam ulama terdahulu, ya, yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Tapi timbul pertanyaan, Imam Ahmad rahimahullah taala termasuk orang yang mengatakan itu. Man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah taala, barang siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad, man qala al-Qur'an makhluk bahwa indana kafir. Li'anna al-Qur'ana min indillah wa fihi asma'ullahi azza wa jalla. Tapi ada pertanyaan, kenapa Imam Ahmad tidak mengkafirkan di saat itu Al-Mu'tasim, Ibnu Abi Du'ab, tokoh Mu'tazilah? Ya, karena pada mereka ada syubhat, ya, yaitu penafsiran terhadap sebagian ayat. Ya. Jadi ada syubhat pada mereka, ada takwil terhadap sebagian ayat, yang dengan itu tidak langsung dikafirkan. Maka oleh sebab itu para ulama membedakan al-hukmu alal fi'li wa al-hukmi alal fa'il. Al-hukmu alal qaul wa al-hukmi alal qail. Jadi dalam keyakinan ahli sunnah, manhaj ahli sunnah, hukum kepada perbuatan itu beda dengan hukum kepada yang berbuat. Jadi kalau kita mengatakan siapa yang melakukan ini kafir, tidak semua orang yang melakukan langsung dikafirkan. Karena pelakunya bisa udzur bijahal, bisa ada syubhat takwil, maka itu tidak dikafirkan. Atau mukrah, atau orang yang terpaksa untuk mengatakan sesuatu yang salah, dalam hatinya tidak mengatakan. Atau dalam kaidah lain, hukum kepada ucapan beda dengan hukum kepada orang yang mengucapkannya. Kayak tadi, siapa yang mengatakan Quran makhluk berarti kafir, tapi tidak semua
dikafirkan. Mesti ditegakkan hujah kepadanya. Ima pada orang itu ada dirinya, maka tidak langsung dikafirkan. Itu dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jadi barang siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka ya, kaul itu adalah kaul yang kufur. Kaul yang kufur. Kita akan jelaskan dari sisi lain tentang Quran sebelum mungkin bantahan-bantahan untuk Mu'tazilah. Nah, Quran suka diredaksikan definisi Quran apa? Quran adalah kalamullah. Ya, jadi tadi Al-Quran kalamullah. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sempurnakan dulu. Biwasitati Jibril alaihi salam. Jadi dengan perantara Jibril alaihi salam. Jadi tidak langsung seperti suku Nabi Musa Ibrahim, ya. Tapi dengan perantara Jibril. Ala tariqatil wahyi, dengan cara wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi tariqati Jibril, Abu wasitati Jibril. Kemudian al-muta'abbadu bi tilawatihi. Jadi yang beribadah orang yang membacanya. Jadi ini membedakan dengan hadis. Kalau hadis itu kan kalau membaca hadis dapat pahala, tetapi tidak bentuk ta'abbud, ya, dalam bentuk ibadah khusus. Kan setiap hurufnya dapat pahala kalau Quran. Jadi al-muta'abbadu bi tilawatihi. Kemudian al-mahfuz, terjaga, yaitu terjaga min mana? Minat taghyir. Bahwa Quran itu terjaga minat taghyir dari perubahan. Wa min ziyadatin wa nuqsan, dari penambahan dan pengurangan. Jadi Quran ini kitab yang diyakini terjaga, beda dengan Taurat, Injil sudah dirubah. Tapi Quran akan dijaga sampai apa? Hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian ujungnya tadi min hubada wa ilaihi ya'ud. Min hubada wa ilaihi ya'ud. Jadi Quran itu datang dari Allah, min hubada. Minhu ay minallah. Bada'a mulai, artinya datang dari Allah dengan ayat-ayatnya. Nah, ujungnya apa? Wa ilaihi ya'ud. Dan Quran akan kembali kepada Allah. Jadi Quran akan kembali kepada Allah. Sehingga di muka bumi ini di akhir zaman tidak ada lagi Quran. Bisutur wala bisudur. Jadi Quran ini akan diangkat kepada Allah nanti di akhir zaman, sehingga tidak ada lagi di bumi Quran dan tidak ada lagi di bumi yang menghafal Al-Quran. Dan itu nanti akan datangnya yang dinamakan Sirarul Khalq, ya, manusia-manusia yang buruk, ya. Nanti orang-orang Yahudi diperangi. Oleh sebab itu dengan kita yakin umat Islam sehebat apapun orang Yahudi akan berakhir, ya. Nanti turun Nabi Isa, kemudian Mahdi, ya, kemudian hilaf kaum muslimin tegak, kemudian nanti Dajjal keluar, orang-orang Yahudi berperang bersama Dajjal, ya, bala tentaranya, dan umat Islam bersama Mahdi, bersama Nabi Isa dan berperang, dan Dajjal akan mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ya orang-orang Yahudi dibunuh oleh orang-orang Muslim hingga tidak tersisa satu pun nanti. Ya, mereka akan bersembunyi di belakang pohon, di belakang bebatuan dan pepohonan akan mengatakan, ya Allah, ada Yahud, ada Yahud, hukum dulu. Kita sampai di sini dulu. Kita sambung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sama
takrif definisi Quran dalam redaksi lain Quran pertama adalah tadi Al-Quran kalamullah, itu satu makna. Quran itu kalamullah. Al-Munazzalu kalam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayatnya tadi sudah dibaca. Biwasitati Jibril alaihi salam, itu dengan perantara Jibril alaihi salam. Kemudian Imam Bukhari membuat bab Badil Wahyi, jadi bab tentang turunnya wahyu. Kemudian cara turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan berbagai ciri seperti adanya suara kelinci, lonceng dan seterusnya. Tidak kita bisa bahas semuanya ya. Jadi Al-Munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin tariqati biwasitati Jibril alaihi salam. Al-muta'abbadu bitilawatihi, artinya beribadah membacanya, mana setiap huruf diberi pahala. Kemudian al-mahfuz, yang dijaga. Dan Quran itu maktubun bilauhil mahfuz, mahfuzun bisuduri wasudur. Quran itu ditulis di lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Kita ketahui dalam ayat jadi innahu la Qur'anun karim di kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Kemudian mahfudun bisuduri wasudur, artinya Quran ini dijaga dalam tulisan-tulisan, artinya dalam mushaf yang ada di dunia hari ini, itu namanya sudur, artinya dalam ya bima di kertas-kertas, bima di macam-macam yang dulu di kelapa-kelapa kurma, ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di kulit dan sebagainya. Kemudian fisudur, jadi fisudur rijal al-mu'minin al-aqwiyah, yaitu terjaga juga pada hafalan-hafalan, jadi fisudur bi uqulil mu'minin, pada akal-akal kaum muslimin, pada dada-dada kaum muslimin. Yaitu kita tahu penghafal apa? Quran. Ya, hafal Quran tentunya dengan makhraj hurufnya, panjang pendek. Nah, ini seperti disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 89. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi
dijaga pada jiwa sebagian orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman hafal Quran dijaga. Quran dijamin. Ada firqah yang berpendapat bahwa Quran itu telah dirubah, yang ada di para sahabat, yaitu orang-orang Syiah yang mereka mengatakan punya mushaf sendiri, bahwa mushaf yang ada di tangan kita sudah terjadi perubahan, dan itu tentunya kedustaan besar dari orang-orang Syiah. Kemudian tadi disebutkan min ubadah wa ilaihi yang, bahwa Quran itu datang dari Allah, yaitu suara dan hurufnya datang dari Allah. Jadi kita meyakini bahwa Quran itu huruf-hurufnya, kalimatnya dari Allah. Quran itu kalam Allah, menguatkan dari. Tapi ada bagian terakhirnya di situ digabungkan wa ilaihi ya'udu. Jadi Quran akan kembali kepada Allah. Di mana nanti orang-orang beriman itu akan ditiup angin dan dikumpulkan di tempat perkumpulan di dunia, yaitu di negeri Syam, di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, mahsyar dunia. Maka dikatakan Abu Syam, Ardul Minsyar, Ardul Mahsyar, Wal Minsyar. Karena akan mati semua orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh akan mati, dan tersisa di bumi ini syirarul khalqi, manusia yang buruk saja. Kemudian datanglah hari kiamat, yaitu ditiupkannya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Kemudian ditutup. Definisi Quran itu adalah al-mu'jizu, mukjizat. Artinya Quran itu sebagai mukjizat. Quran mukjizat dari berbagai sisi. Jadi Quran itu mukjizat dari berbagai sisi. Apa sisi yang menjadikan Quran itu sebagai mukjizat? Dari berbagai sisi. Dari sisi lugah bahasanya, fasohahnya, susunannya. Maka tidak ada manusia yang bisa menandingi Quran, baik tukang sihir, tukang syair, itu tidak ada yang bisa. Maka tidak ada yang bisa walaupun baik atau bimisli, tidak ada yang bisa. Jadi mukjizat. Jadi mukjizat dari sisi fasohah. Fasohah itu susunan redaksinya, kosakatanya, kemudian sastranya. Quran itu mukjizat. Yang kedua, mukjizat dari sisi kandungan maknanya. Jadi dari sisi makna, dari sisi makna yang ada di dalam mukjizat. Kemudian mukjizat dari sisi pengaruh. Artinya memang Quran itu punya pengaruh untuk dibaca. Dalam manusia-manusia yang punya fitrah itu tersentuh ya dengan bacaan Quran. Oleh sebab itu di dunia tidak sedikit orang masuk Islam tanpa paham isinya Quran itu.
Jadi sejumlah orang-orang non-Islam,